Hai, kita berjumpa lagi di sesi yang kedua bersama Pak Gubernur. Pak, Bapak sudah keliling-keliling ini, apa yang Bapak temukan sesuatu yang menarik tentang Kepulauan Riau atau untuk penting masa depan Kepulauan Riau ini? Apa? Dato'. Seperti yang Bapak bilang tadi tentang Jabodetabek. Jadi saya mengabstraksikan Kepri ini seperti Jakarta Selatan di bawah DKI Jakarta, Tangerang Selatan di bawah Banten, Depok di bawahnya Jawa Barat. Nah ini Kepri di bawah Indonesia, Pulau Temasek Singapura, kemudian Johor Malaysia. Nah kalau di 3 daerah yang di Jakarta Jabodetabek tadi itu masih wilayah Indonesia. Kalau ada dikunci satu masih bisa bicara dengan gubernur sebelah. Kalau di sini ini hubungan luar negeri. Jadi yang menentukan maju mundurnya wilayah ini bukan hanya otoritas gubernur, ada otoritas pemerintah nasional yang sangat kuat menentukan. Jadi begitu saya cek kenapa minus 6,6, ternyata kawasan ini memang terkunci. Ketika di lock tidak boleh kita keluar negeri, dari luar negeri tidak bisa datang, barang-barang Singapura udah berhenti, langsung berhenti. Jadi menjadi wajar menjadi minus 6,6. Saya bilang kalau tidak ada upaya bisa lebih dalam lagi nih, gitu. Makanya saya beberapa waktu yang lalu menemui Dubes Malaysia Jakarta, Datuk Zainal Abidin Bakar, kemudian saya undang Komjen Singapura, saya berdialog kawan-kawan. Ini yang kita harus cari jalan keluar. 7 pelabuhan saya datang langsung dan saya langsung menggelar rapat di pelabuhan-pelabuhan itu, mulai Seri Bintang Pura, Harbour Bay, Nongsa, Telagoy. Saya datang langsung mengecek protokol kesehatan dan diskusi di situ mencari jalan-jalan keluarnya. Nah, dari sisi pandemi memang seluruh daerah terdampak dan dunia terdampak. Maka saya menyatakan ketika ekonomi Kepri stuck akibat pandemi COVID-19, bukan saja pendapatan masyarakat kita berkurang atau pendapatan Pemda Kepri dan kabupaten kota di Kepri bermasalah, tetapi dia akan berdampak kepada ekonomi nasional. Karena kita tahu PNBP 40 triliun tiap tahun. Kita uang yang beredar sini kurang lebih 3.000 triliun, nomor 2 setelah Jakarta. Nah ketika ini stuck maka mempengaruhi penerimaan negara nasional. Bahkan saya bilang karena ini adalah tempatnya produsen logistik dunia, berbagai jenis barang kita produksi di Pulau Bintan, Batam, Karimun, maka ketika pabrik-pabrik berhenti maka ada bagian dari rantai ekonomi yang terputus. Jadi kepentingan kita memperbaiki dan melonggarkan sedikit tentang ekonomi di Kepri, gitu sambil kita menangani pandemi, itu adalah kepentingan dunia dan bukan kepentingan nasional gitu. Ini saya coba yakinkan para pihak terkait supaya ada diskresi. Maka bahasa saya adalah mohon untuk Kepri ada diskresi kebijakan nasional, supaya sedikit ada pelonggaran supaya ekonomi bergerak. Yang tidak paham Kepri, yang melihatnya Kepri ini hanya seperti provinsi-provinsi lainnya, padahal ini adalah ekonomi kawasan yang terkoneksi dengan ekonomi di negara lain dan dunia. Ketika dia ditutup, maka kalau saya jadi gubernur Sulsel, gampang saja. Sulsel saya paling berhadapan dengan gubernur tetangga, dengan pemerintah nasional. Kita berhadapan dengan dunia internasional. Nah kemudian temuan saya di lapangan, Datuk, adalah kehebatan FDZ KEK yang ada di sini. Bagaimana hubungannya dengan 2,2 juta manusia Kepulauan Riau? Kita cek 2,2 juta masyarakat Kepulauan Riau tetap saja hidupnya, profesi utamanya, sumber kehidupannya adalah nelayan dan petani. Sebagian buruh saja, sebagian saja di buruh. Ya akan buruh itu banyak dari luar yang jadi buruh. Itu ketimbang masyarakat Kepri sendiri gitu yang asli Kepulauan Riau. Nah oleh karenanya ini yang saya cek tidak ada hubungan antara industri yang begitu hebat yang kita banggakan di kawasan ini dengan masyarakat kita. Masyarakat kita nelayan tetap aja petani tetap saja tidak tersambung. Saya bilang bagaimana menyambungkan ini? Kan gitu, yang ibaratnya kemewahan industri yang begitu hebat, tapi masyarakat kita tetap saja miskin gitu, pendapatannya segitu gitu. Jadi hanya menjadi cerita, tapi tidak tidak berdampak kepada mengangkat itu. Maka saya bilang arah jarum jam pembangunan Kepulauan Riau itu harus diubah.
bagaimana menyambungkan antara kekuatan sumber daya alam yang kita miliki, darat maupun lautan yang 96% itu, dengan manusia yang hidup di atasnya, yang memang hidupnya petani dan nelayan, disambungkan dengan industri. Maka saya diskus dengan kawan, kebetulan pakar kelautan dan perikanan yang sekarang jadi deputi anggota 3 BP Batam, Pak Dr. Sudirman Saat. Beliau itu mantan Dirjen KKP yang ahli perikanan kita di Indonesia yang kita miliki. Saya diskusi dengan beliau menangkap peluang itu. Kemarin saya sudah tanda tangan, Dato, dengan BP Batam. Dalam kurang dari sebulan diskusinya langsung kami eksekusi kemarin. Kami nanti di Batam, di Rempang, Galang Batang, kita akan membangun industri maritim 1000 hektar. Selama ini ikan di Indonesia itu berakhirnya di Muara Baru yang hanya industrinya 30 hektar. Jadi kita nanti bangun di situ 1000 hektar. BP Batam alhamdulillah mengalokasikan anggaran lahan kepada Pemprov. Kemarin saya sudah tanda tangan kurang lebih 200 hektar. Nanti kita bikin pelabuhannya, operatornya provinsi. 2.408 pulau yang ada di Kepri, taruhlah kita 1.000 pulau, nanti kita bikin keramba-keramba, bikin kelongisasi, segala macam, ikan-ikan semua kita masukkan di industri. Nah, sehingga secara perlahan masyarakat kita ini bangkit ekonominya. 96% kita laut. Tetapi laut ini kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah kita hanya 3,8%. Jadi jomplang sekali gitu. Mestinya kan 96% laut. Kontribusi dia 96% paling tidak gitu. Kalau perlu lebih dari itu. Nah, jadi tidak tersambung antara kekuatan sumber daya alam dengan manusia dengan industri yang tersedia. Nah, saya menyambungkan link itu dan tinggal dilanjutkan siapapun pemimpin Kepri ke depan. Dan kalau kita bisa membuat industri perikanan luar biasa. Kembali ke maritim Industri perikanan sekarang ikan hias itu adanya Singapura. Singapura kan tidak punya ikan hias. Mestinya kita di sini gitu. Nah, kalau kita bisa lakukan itu, bukan saja hasil laut dari seluruh Indonesia, bahkan dari kawasan timur dunia bisa kita geser berakhir di Kepri sini. Itu dari sisi laut. Kemudian saya lihat kehidupan masyarakat lainnya yang petani. Ada 4 bulan mereka di pulau-pulau ini kan tidak cukup pendapatan. Nah, kita cek sejarahnya, apa sih komoditi masyarakat sini yang dalam sejarahnya menjadi komoditi andalan selain cengkeh, selain lada dan segala macam yang menjadi komoditi masyarakat, dan masyarakat sudah melakukan bertahun-tahun gitu. Nah, perjalanan saya kunjungan kerja ada beberapa tempat, saya ke Lobam, Bintan Industrial Estate, saya menemukan sebuah industri kelapa, dia perlu 70.000 butir kelapa setiap saat. Saya tanya, kelapanya dari mana? Dari Riau sama Jambi. Kan minus perasaan saya sebagai kepala daerah. Kalau saya sebagai pemimpin tersinggung saya, Pak. Kalau Anda pemimpin harus tersinggung. Karena saya tahu bahwa wilayah ini kepulauan, lagunya juga Nyur Melambe. Saya bilang sama kawan-kawan, udah ganti aja lagunya tuh. Lagu Nyur Melambe harus kita ganti tuh. Masa industrinya kita punya di kampung kita di Bintan, tapi barangnya dari daerah lain. Pengalaman kedua, 2 minggu lalu saya diundang sama teman-teman karantina pertanian untuk mendampingi Menteri Pertanian ekspor kelapa dari Batam. Kita tahu kalau ekspor kelapa dari Batam kan penerimaannya BNPB, tidak ada untuk Kepri. Saya tanya lagi, ini kelapanya dari mana yang mau diekspor? Dari Riau dan Jambi. Kan nggak enak perasaan saya tuh. Mungkin saya menghargai Menteri akan hadir gitu. Untungnya nggak jadi tuh, Pak. Karena saya bilang kalau menghadiri sesuatu nggak ada keinginannya saya gitu loh. Kan kecuali saya bikin foto-foto saja gitu. Itu untuk hadir jelas kelapanya dari Jambi sama ngapain saya hadir gitu. Malu sebagai kepala daerah gitu. Nah, sementara kita punya kekuatan manusianya itu, pengalaman sejarahnya ada dan lahan kita ada. Ya sudah, saya bilang kawan-kawan, saya ini sudah jalan 34 provinsi di Indonesia, mungkin hanya tinggal nggak sampai 1/4 kabupaten kota seluruh Indonesia saya sudah datang. Kalau Anda berjalan dari Papua sampai ke ujung Aceh, kelapa tinggal sedikit di Aceh. Sumatera ini Riau Jambi juga tinggal sedikit. Kalimantan itu rata habis itu. Sulawesi di paling hanya sedikit di Gorontalo dan Banggai. Di Maluku itu habis. Papua apalagi nggak ada. Di Jawa itu nggak ada kelapa. Yang adalah bukan hutan kelapa, hutan manusia. Lombok, Bali nggak ada, NTT gitu. Maka saya pikir komoditi inilah yang bisa menjadi keterandalan kita. Saya diskusi kawan-kawan, saya undang BPN kawan. Nah, ini mudah kita lakukan karena kita bisa tanam di luar kawasan hutan maupun di dalam kawasan hutan.
Hutan-hutan kita ini kan judulnya doang hutan, tetapi kan sudah tidak ada hutannya. Yang ada semak-semak, tanah terlantar dan kritis, bekas boksit, bekas timah, gitu dia. Nah, itu bisa kita tanami kelapa tanpa mengubah fungsi lahan, gitu. Namanya gerakan rehabilitasi lahan terlantar dan kritis. Kita kena tanami aja kelapa kita itu. Kalau 2.400 pulau kita tanami 500.000 saja, kita dapat 1 miliar pohon kelapanya. Pohon kelapa kalau 2.000 kita 1 miliar pohon kelapa. Itulah gagasan 1 miliar itu. Kita tidak minimal mendapatkan 1 miliar butir buah kelapa sebulan misalnya. Konsep gitu. Kali Rp1.000 saja, berarti kita punya uang 1 triliun hanya dari kelapa. Hal yang sederhana yang bisa dikerjakan orang ini. Sama juga di Pulau Dato. Di pulau ini kan masalah kita adalah soal beras setiap waktu. Dan tidak mungkin memang kita tanam beras di tempat tertentu karena bahan bauksit, timah dan segala karang-karang batu tidak mungkin gitu. Nah, itu kan dengan mudah saja gitu. Kalau setiap rumah punya baskom, punya polybag dari plastik dari 50 saja tiap rumah gitu, dikasih gabah, dikasih tanah, kasih air, untuk makan 3 bulan cukup. Cukup menanam beras. Hidroponik ya, tanam hidroponik. Hidroponik terlalu mewah, Dato. Ini saja di pot saja gitu, di plastik-plastik, kasih tanah, kasih air, disebar saja gabahnya di situ 50. Itu untuk makan 3 bulan kalau hanya anggota keluarganya 4 cukup. Nah, kita bagi 4 masa tanam. Dan anak-anak perempuan, kemudian ibu-ibu bisa ngerjakan, anak kecil juga bisa. Mungkin setiap rumah kalau bisa di pulau-pulau itu punya, itu selesai masalah kekurangan beras kita itu. Kultur. Jadi tidak perlu cetak sawah luas sebenarnya, tiap rumah aja punya. Kan mengubah peta nelayan jadi petani kan tidak mudah. Tetapi kalau itu menjadi kerjaan santai sambil lewat di pinggir rumah saja, itu dengan mudah kita bisa lakukan. Jadi bagaimana menyelesaikan masalah kehidupan, misalnya kelangkaan beras dari tahun ke tahun, bagaimana masalah? Makanya saya bilang kawan-kawan di Pemprov, kita itu sebagai aparatur tidak berhenti mengidentifikasi masalah saja, masalah ini dan itu. Kita tidak ada beras karena kita bukan daerah penghasil. Salah jawaban itu. Diskusi 17 tahun yang lalu udah gitu juga diskusinya. Kita ketemu lagi 20 tahun yang akan datang, diskusinya juga terhadap masalah itu apa yang kita lakukan. Jadi kita aparatur itu harus mengeksekusi masalah, menyelesaikannya. Kalau mengidentifikasi masalah udah banyak kita identifikasi. Eksekusi gimana? Bagaimana orang punya beras tiap rumah? Bagaimana dia punya pendapatan di saat angin utara 4 bulan? Supaya dia tidak terjerat dengan rentenir. Kan harus ada formula-formula. Bisa nggak pulau ini, di Lingga misalnya, 91 pulaunya gitu, bisa nggak kita buat program kelonisasi? Kita bikin 1.000 kelon, 1 kelon tancap itu saya tanya hanya 15 juta, 20 juta. Kalau 1.000 kelon kita bikin, yang tancap hanya 20 miliar kan? Setahun kita bikin 5 tahun, kita punya 10.000 kelon. 1 kelon misalnya mempekerjakan 5 orang, 10.000 kali 5, 50.000 tenaga kerja. Gitu. Kalau 100.000 kelon kita bikin, gitu, kali 100 kali 5 orang tenaga kerja, 500.000 tenaga kerja, Dato. Dan itulah masyarakat kita Kepulauan Riau. Sama juga tadi yang kelapa tadi itu. Di daratnya ya tanam kelapa karena komunitas kelapa. Bagaimana cara menguasai soal kelapa ini? Gampang sebenarnya. Gampangnya apa? Pemda tinggal bikin BUMD kelapa. Jadi ibaratnya gini, masyarakat tanam kelapa sebanyak-banyaknya, beli. Kita yang beli, berapa punya Anda gitu. Kalau perlu bawa di depan kantor gubernur kita yang beli. Depan kantor bupati kita yang beli. Berapapun, tapi jumlah banyak, jumlah massa. Kalau jumlahnya sedikit, kapal-kapal ekonomi size-nya Pak ya, ekonomi size-nya tidak bisa. Temuan saya lagi yang lain di Lingga, di Anambas sama Natuna. Mohon maaf, Dato, suara-suara pemekaran kan sudah muncul di Natuna sama Anambas. Kenapa? Mereka tidak merasakan dampak pemekaran. Ekonomi Natuna, Anambas nih agak sulit dikoneksikan dengan Batam Bintan. Jauh sekali, 8 jam, 9 jam. Biayanya besar, transportasinya besar. Nggak mungkin kalau selalu pesawat dari Jakarta harus transit di Batam, baru ke Natuna. Sampai nenek moyang kita 3 kali mati ke depan, itu tetap aja begitu-begitu saja gitu. Maka ini daerah harus dibuka aksesnya melalui udara langsung ke Jakarta, langsung ke daerah-daerah sekitar. Entah itu ke Jambi, entah itu ke Kalimantan Barat, entah ke Tiuman. Kalau perlu misalnya Anambas bikin kota kembar gitu, berwisata Tiuman dengan Anambas Jemaja begitu, akses pelabuhan langsung pada mereka, langsung Hong Kong, langsung ke Natuna, itu, langsung ke
Kamboja lah pedagang di dunia, orang investor dunia itu nggak lihat teritori negara. Kita saja dia tidak melihat ini Kepri, ini negara Indonesia. Bagi investor, bagi pengusaha di dunia, hanya melihat tanahnya ada di mana, lokasi di mana. Kalau saya tempatkan industri saya di sini, bisa nggak bahan baku bisa saya datangkan, kemudian saya bisa kirim gitu. Kita ini berada di Laut Cina Selatan dan Selat Malaka yang jalur perlintasan. Jadi praktis seluruh pulau-pulau kita di Lingga, baik Batam Bintan, Karimun, Anambas, Lingga, kemudian Natuna, itu kita bisa buat kawasan-kawasan industri dunia, Pak. Itu bukan hanya di 2 tempat ini, gitu. Jadi Natuna, Anambas, kemudian Lingga, mestinya ada jalur penerbangan dari luar negeri langsung ke situ, dari Malaysia, dari Kuala Lumpur, Johor, udah ramai itu pasti. Apalagi orang Terengganu udah biasa sekolah kata pada kemarin. Tapi hubungan langsung harus ada, hubungan dagang langsung, pelabuhan juga begitu. Nah, kalau manual seperti sekarang, semua harus melalui Batam, semua melalui Tanjung Pinang, ya 50 tahun, 100 tahun ke depan, Lingga begitu-begitu saja, Anambas begitu saja. Harus kita buka paradigma baru. Maka saya bilang bahasa saya, harus mengubah arah jarum jam pembangunan kepulauan kita ini, di Kepri ini, berbeda cara kita membangun di daerah lain. Dan mungkin saya karena juga orang kementerian dirjen politik kementerian, ini bahan saya yang sangat baik untuk saya laporkan pimpinan di kementerian di pusat. Cara pandang kita mungkin terhadap daerah itu harus kita ubah. Ada yang keliru kita lihat selama ini dan kita membuatkan regulasi nasional berlaku sama seluruh Indonesia gitu. Padahal wilayah seperti ini berbeda khususnya harus ada diskresi, ada perlakuan yang kita lakukan sehingga daerah ini bisa berkembang. Tapi pekerjaan besar kita memang Datuk adalah menyambungkan antara kekuatan alam yang tersedia di sini, manusia yang hidup di atasnya. Kalau kita membangun industri menyambungkan demikian, baru kita bisa mengambil manfaat. 96% laut itu benar-benar bisa jadi maslahat bagi manusia yang hidup di wilayah ini. Oke, Pak, kita break dulu ya sesi kedua. Hai, kita break dulu sesi kedua ini, kita mulai sesi yang ketiga. Terima kasih.